Cikeruh tidak boleh keruh, harus tetap bersih dan bening. Inilah huru air Cisempur, harus dirawat agar hidup makmur. Di sini jejak Sasaka, hulu sungai jadi pusaka. Kalau hidup ingin makmur sejahtera, peliharalah hulu air Cikapundung ini. Sasaka ini jadi amanat, hulu air mesti diruat. Tanda bakti ke tanah air dengan memelihara hulu air ini. Pengenalan terhadap siklus dan perubahan iklim merupakan syarat untuk dapat merencanakan pola pembangunan ekonomi berbasis pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Keseimbangan siklus antara tiga elemen pokok, pangan, energi, dan air, perlu dikelola dengan bijak agar kualitas kehidupan dapat lebih baik. Ya, sekarang kita di lokasi yang disebut dengan Dam Bantar Awi, yaitu dam PDAM, di mana dam terletak di tengah atau kawasan Tahura, Taman Hutan Raya di tengah hutan. Kita juga menempatkan perangkat monitoring tinggi muka air yang kita taruh di dam, nanti saya tunjukkan. Kemudian juga monitoring cuaca, ada suhu, tekanan, kelembapan, arah angin, kecepatan, curah hujan, dan seterusnya. Di sini kita pasang posisi ketinggian kira-kira sekitar 1.000 meteran di atas permukaan laut ya. Upaya awal dan sederhana yang telah dimulai oleh sahabat-sahabat yang hari ini berkiprah dalam urusan ketatawilayahan melalui bidang teknologi dan pengembangan masyarakat atau community development merupakan sebuah ajakan bagi para sahabat lainnya untuk ikut serta dan berkontribusi sesuai ke lapangan dan keahliannya masing-masing. PIPK terdiri dari kegiatan-kegiatan yang bersifat internal terkait dengan manajemen suluk, pembinaan salik. Nah, sisi lain ke eksternal yang pelan-pelan dijalankan oleh PIPK adalah tentang program community development. Per hari ini community development itu ada di dua wilayah, yaitu di Bandung Selatan dan di Bandung Barat atau Bandung Utara. Bandung Utara mewakili kegiatan-kegiatan community development di bidang lingkungan hidup dan ekonomi berbasis pertanian. Sementara Mandala Sari mewakili kegiatan community development di bidang pendidikan dan sanitasi atau kesehatan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Desa Mandala Sari adalah lokasi tempat ayahanda mursyid pendiri almarhum Bapak Suprapto Kadis dimakamkan. Berawal dari rasa bakti para salik untuk menjaga dan memelihara makam, hari ini Desa Mandala Sari memiliki posisi sentral sebagai sebuah ruang gelar amal bagi para salik untuk berkontribusi pada negeri melalui jalan turun langsung ke desa. Dengan selesainya pembangunan Balai Ihya Al-Ghazali, kini PIPK mempunyai rumah singgah yang berfungsi sebagai fasilitas pelayanan bagi para salik selama melakukan kunjungan ke makam dan beraktivitas di sekitar lokasi Desa Mandala Sari. Selain berfungsi sebagai rumah singgah, kini Balai Ihya Al-Ghazali juga diperuntukkan khususnya untuk menunjang beberapa program pendidikan bagi warga sekitar seperti sanggar belajar dan rumah baca. Melalui kontribusi nyata dan amal sesuai Dharma, diharapkan Desa Mandala Sari dapat menjadi desa percontohan yang menerapkan hasil kolaborasi berbagai studi yang harmonis antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kearifan budaya lokal. Kualitas sumber daya manusia,
khususnya generasi muda penerus bangsa, merupakan aset yang sangat berharga. Generasi yang kokoh, beramal sesuai dharma, mau berbakti kepada agama, nusa bangsa, dan sesama, merupakan fokus dari kegiatan pendidikan yang akan dibangun di Desa Mandalasari. Untuk Bandung Utara, yang dilakukan adalah terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan peternakan. Dinamika populasi yang terus bertambah dengan pola konsumsi yang tidak sehat telah membebani sektor produksi pertanian dan menjadi pemicu utama proses penggundulan hutan. Kebutuhan untuk pindah kepada konsep-konsep pembangunan dengan orientasi yang bernuansa integrasi dan konservasi sudah menjadi sebuah keharusan. Karena dengan hilangnya hutan, hilang pula lah air. Dan dengan hilangnya air, maka hilang pula lah sumber-sumber peradaban atau kehidupan. Nah, kemudian hal lain yang dilakukan di Bandung Barat atau Bandung Utara ini adalah bakti sosial. Yang kita lakukan di sini kemarin ini misalnya program kurban. Nah, yang baru di bulan Mei 2014 ini adalah kita program pertanian mencoba untuk bergerak ke pertanian dan ternak pola organik. Kenapa kita dengan pertanian organik? Pertama, kita memanfaatkan seluruh biomasa yang ada di sekitar area pertanian. Jadi biomasa adalah semacam sisa dedaunan, sisa pepohonan yang kita bisa manfaatkan untuk dikomposisi ulang. Kemampuan desa memproduksi pangan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan masyarakatnya. Dalam hubungan interaksi antara desa dan kota, desa selain berfungsi sebagai daerah pendukung atau penyuplai bahan makanan pokok, juga berfungsi sebagai lumbung bahan mentah dan sumber tenaga kerja. Desa kaya akan sumber daya alamnya, sementara kota kaya akan akses ilmu pengetahuan dan teknologinya. Sejatinya, desa dan kota adalah satu kesatuan sistem yang seharusnya dapat saling mendukung bagi kesejahteraan bersama. Terus kemudian peternakan dari mana makannya, kita juga bisa memanfaatkan hasil limbah. Ketika panen, ada daunan yang kita potong, kita ramu lagi buat pakan buat peternak. Ketua kelompok Hijau Lestari daerah Pasir Angling Desa Suntenjaya mengucapkan terima kasih kepada komunitas Paramarta yang telah bersedia untuk bisa memberikan penyuluhan di daerah kami untuk mengembangkan pupuk organik. TSP sekarang mungkin di daerah kami mulai jarang dan harganya sangat mahal. Sekarang ada alternatif lain dari komunitas ini yang mungkin untuk mengembangkan kompos seperti ini di belakang. Pendekatan pola pertanian terintegrasi yang menggabungkan antara aspek pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produksi, dipadu dengan kesadaran untuk menjaga kualitas ekosistem, merupakan sebuah upaya agar generasi hari ini tidak menghabiskan sumber daya bagi generasi anak-anak kita yang akan datang. Teknologi yang semakin ke sini hujan.